Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak banget. Sangat mudah dibuat, hanya diaduk-aduk aja dan hasilnya cantik banget. Kalau punya nasi sisa kemarin, bingung mau diapain, coba dimanfaatin aja, diolah jadi cemilan yang enak, jadi apem nasi yang super empuk dan lembut banget. Kalau udah coba kue yang satu ini, pasti ketagihan. Teksturnya sangat lembut dan empuk, juga cocok dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan blender tapi boleh juga menghaluskannya menggunakan chopper. Masukkan nasi sebanyak 100 gram. Nasi ini masih dalam keadaan bagus dan suhu ruang ya teman-teman. Masukkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Kalau mau lebih manis boleh gulanya ditambah. Masukkan garam setengah sendok teh serta santan sebanyak 300 ml. Untuk santan yang digunakan, saya gunakan santan segar tapi boleh diganti dengan santan instan. Pastikan gunakan santan yang kental ya supaya rasanya enak. Kalau udah dimasukkan semua ke dalam blender lalu haluskan. Setelah semua bahan-bahannya di blend dan udah halus dan tercampur rata, kita buka tutupnya. Terlihat ya hasilnya sangat halus. Kemudian bahan-bahan yang di blender ini akan saya pindahkan ke dalam wadah yang bersih serta kering. Setelah adonan kita tuangkan ke dalam wadah yang bersih. Selanjutnya saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Untuk ragi yang digunakan pastikan masih aktif dan masih baru ya. Diaduk rata dengan whisker sampai tercampur dan raginya larut. Untuk ragi instan yang digunakan, ragi instan merek Fermipan ya teman-teman. Nah kalau udah rata dan udah larut semua, selanjutnya adonan ini didiamkan selama 1 jam. Kita tutup permukaannya menggunakan plastik wrap ataupun kain yang bersih. Didiamkan 1 jam sampai adonannya mengembang, serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Nah, adonannya udah saya diamkan selama 1 jam dan adonannya sudah mengembang. Lalu kita buka tutup plastik wrapnya. Terlihat ya, adonannya mengembang 2 kali lipat dan gelembungnya udah banyak banget. Kemudian saya aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut serta gelembung-gelembung pada adonan pecah. Ini diaduk biasa aja ya, sampai larut dan gelembung-gelembungnya pecah. Dan kalau udah rata serta tercampur semua, selanjutnya berikan pewarna makanan supaya warnanya cantik dan menarik. Di sini saya menggunakan pewarna makanan berwarna merah muda atau pink. Diaduk rata ya dengan whisker sampai tercampur. Kalau udah rata dan tercampur, tuangkan adonan ke gelas ukur ya, supaya mudah dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya saya siapkan cetakannya. Di sini saya gunakan cetakan talam dan diolesi dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Tapi boleh ya diganti dengan cetakan yang lain atau menggunakan cetakan yang ukuran besar. Sebelum adonan dituangkan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata semua. Nah, kita tuangkan adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Nah, untuk hasilnya ini bervariasi ya. Kalau mau hasil yang lebih banyak, boleh isi adonannya sesuaikan aja ke dalam cetakan dan ukuran cetakannya bisa disesuaikan juga. Kalau udah adonan dituangkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya kita kukus kuenya. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya sudah mendidih. Lalu kita buka tutup kukusannya, kita masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan. Ini kita rapihkan ya dan ini tidak masalah berdempetan. Lalu saya kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Dikukus selama 25 menit sampai matang. Dan selama proses pengukusan jangan pernah tutupnya dibuka ya teman-teman.
Nah, setelah dikukus selama 25 menit dan kuenya udah matang, serta kita buka tutup kukusannya. Terlihat ya, kuenya mengembang semua, menul-menul dan cantik banget. Dikeluarkan satu persatu dari kukusan dan untuk kue ini langsung banget dikeluarkan dari cetakannya selagi masih panas supaya tidak lengket. Nah, ini dia tampilan dari kue apem nasinya sudah matang. Ini wajib banget ya mengeluarkannya dalam keadaan masih panas supaya hasilnya mulus dan tidak lengket. Ini kita keluarkan satu persatu dari cetakan dan ini perlu hati-hati ya karena cetakannya beneran masih sangat panas. Kuenya sangat cantik, warnanya juga menarik banget ya, terlihat sangat mulus. Dan kue ini sudah saya keluarkan semua dari cetakan. Hasil satu resepnya ini dapat banyak banget. Saya dapat sebanyak 20 buah. Lumayan ya kalau dijadikan ide jualan, pasti laris manis. Dan untuk hasilnya juga bervariasi ya, tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak kita mengisi adonan ke dalam cetakan. Kuenya terlihat sangat lembut dan empuk banget. Dan untuk rasanya ini juga enak ya teman-teman. Manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali, gurih santannya berasa banget. Aroma kuenya juga khas dan wangi, serta teksturnya sangat lembut dan empuk. Resep ini wajib banget kamu cobain di rumah. Mau dijadikan ide jualan, cemilan, atau apapun juga bisa ya. Kue ini bisa dimakan langsung ataupun dimakan dengan kelapa parut yang dikukus. Rasanya tetap sama dan rasanya enak banget. Nah, kue ini juga cocok loh disajikan untuk cemilan sambil minum teh ataupun kopi bersama keluarga di sore hari. Seriusan ini rasanya mantep dan kamu wajib cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.